Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sudah dua video yang telah kita bahas, sudah dua teknik ya dalam pembuatan plugin. Nah, kali ini adalah teknik yang paling sering dipakai juga di pembuatan plugin, yaitu membuat shortcut. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah teknik untuk membuat shortcode. Jadi ini adalah kode untuk kita masukkan ke dalam post. Nah, biasanya teman-teman itu menggunakannya sebagai sarana untuk menyisipkan iklan. Nah, itu paling gampangnya gitu ya. Atau bisa juga seperti kalau WP afiliasi itu digunakan untuk menampilkan formulir atau menampilkan member area, menampilkan halaman kontak. Nah, itu cukup membuat sebuah shortcode aja. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita masuk dulu ke folder plugin kita. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi. Untuk membuat shortcode kita membutuhkan perintah add shortcode. Nah, kemudian di sini ada dua isian, yaitu yang pertama teks shortcode-nya apa? Misalnya iklan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah fungsinya, fungsi yang dipakai untuk menampilkan itu. Misalnya kita pakai fungsi iklan ya, untuk membedakan aja ya. Biasanya saya buat sama. Oke, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal membuat fungsinya. Fungsinya bisa taruh di atas atau di bawahnya. Kalau saya biasanya saya buat fungsinya dulu. Jadi kita buat function, kemudian fungsi iklan. Nah, baru isinya apa? Untuk percobaan kita buat gini saja, echo ini adalah iklan. Oke, seperti ini ya. Kita simpan dulu. Kemudian di dashboard kita coba membuat sebuah postingan. Oke, kita kasih judul test shortcut aja. Nah, kemudian di sini kita masukkan shortcutnya. Kalian tadi uji coba short. Nah, kita buat shortcutnya misalnya iklan gitu kan. Nah, tadi tagnya itu pakai iklan ya. Kemudian kita publish. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, langsung muncul ya. Ini adalah iklan. Uji coba shortcut. Nah, kok ini padahal ditaruh di atas dan ini di bawah. Nah, kenapa ini kok malah di atas gitu kan? Ya, pertanyaannya gitu. Nah, karena kita menggunakan echo ini. Nah, kalau mau di bawah kita ganti menjadi return. Return ini adalah iklan. Oke, kita tes lagi. Nah, sekarang ada di bawah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita pakai echo, dia akan muncul dulu. Tapi kalau kita pakai return, dia akan muncul persis di tempatnya shortcut ini. Kita coba tambah di bawahnya. Ini bla 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 gitu ya. Kemudian kita update. Lalu kita coba tes. Ya, munculnya tetap di bawah iklan kita. Nah, ini returnnya ini bisa diganti-ganti, bisa dimodifikasi. Misalnya kita masukkan variabel dulu misalnya ya. Show gitu kan, sama dengan ini adalah iklan, ini bisa diganti dengan kode HTML AdSense misalnya gitu juga bisa. Kemudian kita buat gini, show, simpan, kemudian kita tes. Ya, masih tetap ya, sama saja pakai ini atau tidak.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin shortcode-nya itu ada variabel gitu ya. Misalnya kita ingin membuat shortcode untuk link WhatsApp gitu. Nah, kita coba lagi, kita buat di sini, kita buat shortcode baru aja ya. Option misalnya WhatsApp, kemudian ini kan, kemudian shortcutnya kita masukkan juga di sini. WhatsApp. Nah, sekarang kita pengen ada semacam variabel ya, kita masukkan di sini atts atributnya. Kemudian kita tentukan atributnya itu isinya apa aja. Misalnya kita masukkan variabel ya, sama dengan shortcode atts. Nah, ini untuk memecah variabelnya itu. Kemudian karena kita akan masukkan beberapa variabel ya, jadi kita kasih array dulu. Arraynya ini isinya apa aja, misalnya yang pertama nomor HP. Terus kita kasih defaultnya apa, misalnya defaultnya adalah nomor HP kita. Ini ya. Kemudian pesan yang muncul apa, misalnya mohon info bisnis online. Lalu teks yang muncul apa, misalnya kita buat teksnya chat di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih koma $atts ya. Jangan lupa ini kurungnya ini tadi dikasih titik koma ya. Nah, sekarang mari kita coba ya. Kita simpan dulu. Shortcode-nya adalah WhatsApp. Kita masukkan di sini WhatsApp, update ya, tidak muncul apa-apa ya. Untuk memunculkan kita masukkan return-nya, kemudian kita masukkan kode URL WhatsApp-nya. Kodenya kan seperti ini ya, https wa.me, terus nomor HP-nya, kemudian teks sama dengan pesan. Terus ini link kata-katanya ya yang muncul. Jadi sini misalnya gitu. Nah, standarnya kan seperti ini ya. Kemudian kita perlu mengganti nomor HP-nya. Kita ganti nomor HP-nya. Kita lihat, kita kasih tanda kutip, titik-titik kutip ini. Kemudian kita masukkan variabel nomor HP ini, yaitu $var, kemudian kurung kotak, lalu nomor HP. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk pesannya kita masukkan juga, kita copy dari sini. Pesan kita ganti pesan. Nah, karena pesan ini harus di encode ya, jadi kita perlu tambahkan URL encode. Kemudian untuk chatnya seperti biasa pakai ini. Kemudian variabelnya kan teks. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita simpan. Lalu mari kita coba. Nah, sudah ada link WA-nya ya. Ini kalau kita klik nanti akan langsung menuju ke WhatsApp. Nah, seperti ini isinya mohon info bisnis online. Nah, masalahnya kan ini kalau diklik dia loadnya di halamannya sama ya, sehingga web kita akan hilang. Jadi kita tambahkan targetnya. Kita tambahkan target di sini ahref ini.
Kita tambah di sini bisa, atau di belakang setelah tanda kutip bisa. Target sama dengan kita beli blank saja, simpan, kemudian ini kita refresh. Oke, kita lihat, kita klik langsung di sini, dia langsung buka tab baru ya, dan tinggal klik kirim aja. Nah sekarang ini kan tadi di sini cuman gini aja ya. Nah karena ini sudah bisa menerima banyak variabel, yaitu nomor HP, pesan, dan teks, maka kita bisa tambahkan di sini. Nomor HP sama dengan misalnya 0856 4 kemudian apa lagi, pesan sama dengan mau order baju lebaran misalnya gitu. Kemudian teksnya sama dengan pesan di sini. Oke, kita sudah ada 3 variabel ya, nomor HP, pesan, dan teks di sini. Kalau tadi menuju ke sini dengan tulisan mohon info bisnis online, sekarang kita update, kita lihat pesannya berubah apa atau tidak. Pesannya berubah atau tidak. Ya, oke, kita refresh dulu. Kemudian ini kita klik. Nah, nomor tujuannya sudah berubah ya, sudah berubah, dan pesannya juga sudah berubah. Oke, seperti itu. Nah, silakan dimodifikasi sendiri. Ini arraynya ini yang diperlukan apa aja, kemudian readernya mau seperti apa. Bisa juga Anda ganti misalnya gambar gitu kan, ini kan Anda ganti image gitu. Coba kita cari gambar dulu ya. Ini bisa kita ganti menjadi gambar, tapi kalau mau gambar harus pakai yang teks ini. Jadi di sini kita masukkan img-nya. Nah, karena ini sudah ada tanda kutip ya, ada tanda petik, jadi yang di dalam sini tidak boleh ada tanda petiknya. Jadi kita hilangkan aja tanda petiknya seperti ini. Nah, kemudian kita update. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, sama ya, muncul gambar juga. Nah, kalau menggunakan model ini kita gambarnya bisa ganti-ganti, tinggal ganti src-nya ini aja, atau ganti, kalau mau teks ya tinggal ganti teks gitu ya. Jadi tidak perlu bongkar-bongkar pluginnya lagi. Oke, begitu dulu panduan ini, mudah-mudahan cukup dimengerti. Kalau tidak mengerti ya silakan tanyakan di komentar. Nah, kalau ada usulan atau ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa saya buatkan video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.